Bisnis yang sukses tidak hanya fokus jualan, tapi kamu juga harus melakukan strategi pemasaran yang efektif agar bisnis kamu bisa bertahan lama. Halo everyone, I'm Yohanes. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Kali ini, saya akan bahas bagaimana cara UMKM bisa menjalankan strategi pemasaran. Terkadang bagi bisnis kecil, strategi tidak selalu menjadi top of mind bagi mereka. Bagi mereka yang terpenting itu penjualan. Tetapi ketika tidak punya strategi yang kuat, alhasil banyak hal yang dilakukan justru tidak tepat sasaran. Sumber daya yang terbatas seringkali terbuang percuma. Selain strategi, kita juga harus bisa mencari tipe konsumen ideal. Kita tidak perlu berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Kita hanya perlu mencari konsumen yang tepat dan cocok dengan apa yang kita tawarkan. Saya merangkum menjadi 3 hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, temukan konsumen yang ideal. Apakah kamu ingin bisnismu menjadi besar? Jika iya, maka kamu perlu mencari tahu bagaimana perusahaan besar bekerja, bagaimana perusahaan besar menjalani bisnis, dan sebagainya. Tetapi bagi pemilik bisnis UMKM, hal ini mungkin terlihat begitu kompleks dan akhirnya membuat si pemilik jadi kewalahan. Bagaimana kalau kamu memulainya dari hal yang sederhana? Bagaimana kalau kamu mulainya dari sebuah gambaran yang lebih luas? Mungkin bisa dimulai dengan mendefinisikan objektif, misi, dan sasaran. Sebuah objektif bisa berisi keinginan untuk menjadi pemimpin pasar. Sebuah misi bisa berisi keinginan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Dan sebuah sasaran bisa berisi dengan angka target yang ingin dicapai pada periode tertentu. 3 poin ini penting dan berfungsi sebagai jangkar atas semua kegiatan pemasaran yang akan kamu lakukan. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah mencari konsumen yang ideal. Ingat, tujuan kita bukan berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang mempunyai masalah dan bisa diselesaikan dengan produk yang kita tawarkan. Kamu harus tahu siapa mereka dan masalah apa yang mereka hadapi. Mungkin kamu bisa menemukan mereka dengan melihat daftar konsumen yang kamu punya saat ini. Coba lihat lagi datanya. Konsumen mana yang puas dan kategori konsumen mana yang memberikan keuntungan paling besar. Ini adalah tipe konsumen yang ideal. Mereka adalah tipe konsumen yang setia dan tidak ragu mereferensikan bisnismu kepada orang lain. Selanjutnya, kamu bisa mencari konsumen lain dalam kategori yang sama. Coba cari tahu apa yang membuat mereka tertarik dan layanan atau produk apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, layanan atau produk kamu harus bisa menjawab masalah yang mereka hadapi. Latihan ini penting bukan cuma menentukan siapa konsumen kamu saat ini, tetapi juga ketika kamu ingin mengembangkan produk baru. Sebelum kamu meluncurkannya, kamu bisa membayangkan apakah produk atau jasa yang kamu tawarkan bisa menjawab kebutuhan konsumen atau tidak. Yang kedua, ciptakan pesan pemasaran yang kuat. Dalam sebuah kegiatan marketing, kamu perlu sebuah pesan yang kuat. Pesan ini berfungsi untuk meyakinkan target konsumen kalau apa yang kamu tawarkan merupakan solusi terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pertama, buatlah sebuah marketing purpose statement, sebuah kalimat yang berisi sebuah sasaran dari sebuah kampanye marketing. Kalimat ini tidak perlu kamu katakan kepada konsumen, tapi menjadi fondasi sebuah kampanye marketing. Coba pikirkan, apa yang membuatmu berbeda dengan perusahaan kompetitor? Misalnya, sebuah perusahaan jasa pembersih jendela menyadari kalau kompetitornya sering sekali bertindak tidak profesional. Nah, dari situ, mereka lalu membuat sebuah marketing purpose statement yang isinya, kami ingin konsumen tahu kalau kita menganggap kegiatan membersihkan jendela sebagai sebuah profesi yang terhormat, dan karyawan kami bertindak secara profesional dalam bekerja. Nah, kalimat ini seharusnya menjadi dasar ketika perusahaan ingin menjalankan kegiatan pemasaran apapun. Selanjutnya, kita bisa membuat talking logo, kalimat singkat yang menjelaskan manfaat apa yang diterima oleh konsumen ketika mereka memilih jasa atau produk yang kamu sampaikan. Misalnya, kembali lagi ke contoh perusahaan pembersih jendela. Talking logonya adalah kami membantu pemilik rumah untuk melihat dunia dengan lebih baik. Kamu bisa menggunakan kalimat ini setiap kali ada konsumen yang bertanya apa usaha yang kamu jalankan. Mungkin cara ini tidak biasa, tapi bisa menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian. Bayangkan apabila kamu hanya bilang kalau usaha kamu hanya pembersih jendela, tentunya tidak menarik kan? Ketiga, sesuaikan cara berkomunikasimu dengan konsumen. Nah, setelah punya pesan yang menarik selanjutnya, bagikan pesan ini kepada orang yang membutuhkan. Tapi ingat, kita perlu menyesuaikan cara kita berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan bisa efektif. Kamu bisa membagi konsumen ideal menjadi 4 kategori. 1 suspek, 2 prospek, 3 clients, 4 champions. Suspek adalah tipe orang yang masuk dalam kriteria konsumen ideal.
tapi belum tentu ada hubungan bisnis apapun dengan kamu. Prospek adalah tipe orang yang sudah pernah berhubungan dan tertarik atas apa yang kamu tawarkan. Mereka mungkin saja sudah menerima proposal yang kamu tawarkan. Mungkin masuk dalam mailing list kamu atau sebagainya. Clients adalah konsumen yang sudah mencoba produk atau jasa yang kamu tawarkan. Apabila sudah berulang kali, maka mereka masuk dalam kategori repeat clients. Nah, yang terakhir adalah champions. Ini adalah tipe konsumen setia yang dengan senang hati mempromosikan bisnismu kepada orang lain. Pada awalnya, kamu mungkin saja memiliki banyak konsumen dalam kategori suspek, tapi pada akhirnya, kamu harus berusaha untuk memiliki banyak champions. Perlu diingat, pertumbuhan yang sejati bukan hanya berasal dari menambah konsumen baru, tetapi juga memastikan konsumen lama untuk terus membeli produk yang kamu tawarkan, membeli lebih banyak, atau mempromosikan jasa atau produk kamu kepada orang lain. Untuk setiap jenis konsumen yang berbeda, maka kamu perlu pendekatan yang berbeda. Misalnya, untuk mendekati suspek, fokusnya adalah untuk menangkap perhatian mereka. Nah, kamu bisa memberikan sampel, informasi gratis, dan sebagainya. Bagaimana dengan prospek? Karena mereka sudah punya ketertarikan, maka kamu harus mendorong mereka untuk membeli, misalnya dengan memberikan free trial atau diskon harga. Oke, apa kesimpulannya? Cari tahu konsumen yang ideal. Tujuan kita bukan berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang punya masalah dan bisa diselesaikan dengan produk yang kita tawarkan. Kamu harus tahu siapa mereka dan masalah apa yang mereka hadapi. Kedua, ciptakan pesan pemasaran yang kuat. Pesan merupakan cara kita meyakinkan konsumen kalau produk atau jasa yang kita tawarkan merupakan pilihan yang tepat. Dan pesan ini yang selalu menjadi kalimat yang konsisten kalian katakan setiap kali bertemu dengan konsumen. Ketiga, gunakan cara komunikasi yang berbeda. Setiap tipe konsumen mempunyai preferensi yang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya kepada konsumen yang tertarik tapi belum bisa membeli produk atau jasa yang kita berikan, maka kita bisa fokus memberikan free trial atau diskon untuk mendorong pembelian. Oke, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.